Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, selamat siang teman-teman, adik semua yang sedang belajar di sekolah ya. Nah, kita kembali berjumpa dengan saya, Kak Alman, dalam pembahasan tes potensi skolastik persiapan SNBT tahun 2024. Nah, teman-teman, ini merupakan pertemuan yang ke-7 ya, sorry ya, yang ke-7 bukan ke-6, ke-7. Jadi untuk yang ke-7 ini teman-teman ya, saya akan kembali memberikan pembahasan tentang yang 4 soal tentang matematika ya, penalaran matematika. Yang kedua adalah tentang 6 soal tentang kuantitatif ya. Nah, teman-teman perhatikan pembahasan soalnya yang semangat teman-teman ya, jangan setengah-setengah seperti berikut ini. Oke, baik. Nah, jadi seperti biasa saya akan perlihatkan bentuk-bentuk soalnya ya, 10 nomor, baru saya bahaskan dari pertama ya. Kita lihat soal yang pertama ya. Yang pertama adalah penalaran matematika ya. Nah, ini gampang teman-teman. Kemudian soalnya ini ya, nomor 1 ya, nomor 1. Jadi dia berbentuk soal cerita ya, seperti yang sahabat sebelumnya, namanya soal matematika, dia berbentuk soal cerita ya. Baik, nomor 2 seperti ini ya. Oke, ini nomor 3 ya. Nah, ini masuk ke dalam pengukuran geometri. Yang keempat ya, nah sama dengan yang ketiga tapi pertanyaan yang berbeda. Oke, yang berikut 6 soal yang terakhir adalah tentang pengetahuan kuantitatif. Soal pertama ya. Nah, ini ya, ini menyangkut persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Yang ke nomor 6 masih persamaan kuadrat juga ya. Yang ke-7, nah, fungsi kuadrat, ya. Oke, yang ke-8, nah, ini perbandingan kuantitatif, membandingkan dua buah variabel P dan Q, ya. Kemudian yang ke-9, oke, nah, masih sama dengan nomor 8 tentang perbandingan kuantitatif, membandingkan antara P dan Q. Yang terakhir ke-10, ya, sama dengan tadi ya, nomor 9. Baik, teman-teman, ya, yang mau belajar betul-betul, naikkan kertasnya dan pulpennya ya, duduk yang bagus supaya masuk di pembahasannya ya. Baik, kita mulai soal nomor 1. Jadi soal-soal SNBT itu gampang semua ya. Teman-teman yang penting belajar betul-betul, insya Allah tahun depan lulus SNBT tahun 2024 ya. Dan masih banyak lagi ya. Kita mulai pembahasan soal nomor 1. Sebuah wahana hiburan memiliki 36 kabin penumpang. Oke. Setiap kabin hanya boleh diisi oleh 2 orang dewasa dan seorang ya. Setiap kabin hanya boleh diisi oleh 2 orang dewasa. Atau 1 dewasa dan 2 anak-anak. Artinya apa? Anak-anak tidak boleh sendiri, harus ada minimal 1 orang yang temani orang dewasa ya. Oke, berikut ini adalah daftar harga tiket wahana itu. Yang pertama, ada harga Senin sampai Jumat, ya, anak-anak 20.000, dewasa 30.000 ya. Sabtu, Minggu dan libur itu naik harganya ya. Anak-anak 35.000, dewasa 50.000. Baik. Nah, pada jam
19.00 di hari Minggu ya, setengah kabin diisi oleh anak-anak dan seluruh kabin tidak ada yang kosong. Oke, baik. Jumlah pendapatan maksimum taman hiburan dari biang lala itu ya, artinya adalah wahana hiburan yang mungkin diperoleh pada saat itu adalah berapa. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti inilah soal-soal matematika di SNBT ya. Soal cerita nanti kita analisis. Nah, bagaimana cara soalnya dikerjakan ya. Nah, teman-teman, kita mulai pembahasannya. Oke. Kata kunci yang kalian pegang ya. Oke. Kata kuncinya adalah teman-teman di sini. Kalian harus garis bawahi bahwa setiap kabin itu hanya boleh diisi oleh 2 orang dewasa. Oke, 2 orang dewasa. Kemudian atau 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Jadi tidak boleh anak-anak itu sendiri di sana. Harus minimal ada 1 orang yang temani dewasanya, gitu ya. Nah, jadi kita lanjut lagi ke sini. Bahwasanya setengah kabin diisi pada hari Minggu ya, hari Minggu setengah kabin diisi oleh anak-anak. Nah, gitu ya. Dan semua kabin tidak boleh kosong. Nah, jadi teman-teman itulah yang kita analisis. Nah, itu apa artinya? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai tulis di sini ya. Saya coba buatkan skemanya ya. Karena dikatakan bahwa setengah kabin terisi. Ingat bahwasanya jumlah semua kabin ada 36 buah kabin ya. Ini katanya terisi setengahnya ya. Terisi setengahnya anak-anak. Artinya apa? 18 kabin. 18 kabin dan 18 kabin. Artinya apa? Yang di sini ada anak-anak, di sini juga dewasanya gitu ya. Nah, kita harus tahu tadi bahwasanya tidak boleh anak-anak itu sendiri di sana. Harus minimal ada 1 orang yang temani orang dewasa. Artinya apa? Di sini ya, di sini berarti kita bisa lihat artinya apa? Nah, ini gini teman-teman. 18 kabin ya, saya hapus ya. Nah, 18 kabin itu artinya kalau kita kali ya, dikali apa? 1 orang dewasa ya, 1 orang dewasa ditambah dengan 2 anak-anak gitu ya. 2 anak-anak. Nah, gitu. Sedangkan yang di sini ya ini apa? Kan tadi dia bilang bahwasanya setengahnya anak-anak, berarti yang di sini apa? Setengahnya orang dewasa. Artinya adalah yang kalimat 2 orang dewasa di sini, teman-teman ya. Artinya di sini kita kalikan dengan 12 orang yang dewasa. Gitu ya. Sebentar kita akan kali dengan biayanya gitu. Baik, sekarang kalau dikali artinya apa? 18 kali 1 ya. 18 dewasa ditambah dengan 18 kali 2A. Nah, artinya berapa? 30 ya. 36A. Nah, sedangkan di bawah apa? Sama dengan ya 18 kali 12. Sorry, saya ulangi ya. Sorry ya, bukan 18 kali 2 maksud saya ya. Berarti di sini adalah 36 dewasa. Nah, sekarang yang ditanya adalah jumlah pendapatan maksimum ya. Jumlah maksimum pendapatannya berapa kira-kira. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya hari itu adalah hari Minggu ya. Ini hari Minggu, teman-teman. Nah, kalau hari Minggu maka berapa biayanya? Artinya kalau hari Minggu biayanya untuk anak-anak adalah Rp35.000, yang dewasanya adalah Rp50.000. Ya, tinggal dikali coy, tinggal dikali. Oke, sekarang artinya kalau dikali ini berarti gini ya, 18 dikali dengan dewasanya berapa? Rp50.000 ya, Rp50.000. Oke. Ditambah dengan 36. Nah, berapa kalau yang anak-anak? Rp35.000 dikali apa? Rp35.000. Oke. Nah, oke. Sama dengan kalau yang di bawah ya, ini 36 kali apa? Dewasanya berapa? Rp50.000 ya. Saya kasih kurung ya supaya kayak gini. Oke. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri ya, berapa kira-kira. Nanti dijumlah semuanya. Oke. Nah, jadi teman-teman dikali dulu, nanti baru dijumlah.
5 kali 6, 30, berarti ini sama dengan 1.800.000 ya. 1.800.000 rupiah untuk yang di bawah ya. Nah, sekarang yang di atas ya, 5 kali 18 berarti 900.000 ya. Oke, untuk yang di sini bisa dibuatkan sama dengan ya, ini ya sama dengan 900.000. Oke. Ditambah dengan 36 kali 35 ya. 36 dikali 35 berarti di sini 0, 18, 10 ya. Kosong di sini 6. Oke, di sini 2, 1 juta ya. 1.260.000. Gitu ya. Nah, jika ditambah dengan ini berarti 900.000 tambah 1.260 ya. 1.260.000 ditambah dengan 900.000. Oke, jawabannya adalah 6 di sini 2 juta ya. 2.160.000 rupiah. Oke. Nah, berarti kalau dijumlah dengan ini ya. Dijumlah dengan yang 2 ini teman-teman, maka berapakah hasilnya ya? Berarti 3 juta ya, 3.960.000. Jadi teman-teman, kuncinya di soal ini adalah kalian pahami ceritanya ya, pahami cara kerjanya. Jadi jawabannya adalah untuk soal nomor 1 di alfa 3.960.000. Jadi untuk soal ini teman-teman, kata kuncinya adalah di sini ya. 2 orang dewasa atau 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Kemudian ingat ya, hati-hati ya, di sini ada bilang hari Minggu ya, hari Minggu. Berarti pengalinya adalah yang di bawah bukan di atas. Oke, itu soal untuk nomor 1. Baik. Ya. Soal berikut teman-teman, nomor 2. Oke, saya hapus soal nomor 1, saya lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Simak ilustrasi berikut. Adiba membawa 3 buah barang, yaitu X, Y, dan Z yang beratnya berturut-turut 1.450 gram, 0,5 kg, dan 3,2 kg ke jasa pengiriman untuk dikirimkan ke Makassar. Berikut ini tabel yang menunjukkan biaya pengiriman barang. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Kalau beratnya di bawah 500 gram, ya, itu biayanya adalah Rp3.600. Oke, satu paket. Kalau kisaran ya dari 500 sampai 1000 beratnya ya gram, maka biayanya adalah Rp6.900 ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, apabila terdapat potongan harga sebesar ya 20%, nah untuk setiap pengiriman barang, total biaya yang dikeluarkan Adiba untuk mengirimkan barang X, Y, dan Z secara terpisah. Berapa kira-kira ya? Gampang ini ya. Nah, jadi ini gampang ya. Yang susah itu kalau ditanya adalah apa isi kiriman itu ya. Apa isinya. Baik. Oke, teman-teman, kita lihat. Nah, yang pertama adalah 1.450 gram ya. Nah, jadi untuk paket 1 ya, paket 1 beratnya adalah 1.450 gram. Berarti itu kisaran di mana? Kisarannya adalah di sini ya. Kisaran di mana? Di antara 1.001 dan 3.500. Berarti berapa biayanya? 13.250 ya. Oke. Jadi saya ulangi ya. Untuk 1.450 gram, maka kisarannya adalah di sini biaya 13.000 ya. 13.000 ya, 250 rupiah. Baik, itu yang harga pertama ya. Berikut teman-teman. Nah, yang kedua, ingat ya, yang kedua, di sini ada beratnya 0,5 kg. Ini kan sama dengan apa? Sama dengan 500 gram ya. Karena itu kilogram ya, jadikan gram. Berarti yang 500 gram itu di mana kisarannya? Kisarannya di sini. 500 sampai 1000 adalah 6.000 ya. 6.900. Oke, baik. Yang ketiga, 3,2 kg. Ini sama dengan apa? Ya, sama dengan
3.200 gram ya. Nah, 3.200 gram itu berada di price harga berapa? Oke. Nah, berarti 3.200 adanya di sini ya. Masih ya, Ya, masih di sini 13.250. 13.250 rupiah ya. Nah, selanjutnya berarti teman-teman kita tinggal jumlahkan saja ya. Tinggal dijumlahkan ya. Kita jumlah. Oke, di sini 0, 5 tambah 5, 0, 1, 3, tambah 9, 12, 14. Oke, simpan 1 di sini, 10, 13, 33.400 rupiah. Total semua ya. Oke, jawabannya ada belum? Belum ya. Ini bukan. Kenapa? Karena ternyata saat itu ada potongan harga dari pengiriman. Nah, sebesar berapa? Sebesar 20% ya. Nah, kalau potongannya 20%, maka sisa berapa? Artinya teman-teman tinggal kurangi saja ya. Ya. Jadi sisa berapa? Oke, sisa berapa teman-teman? Nah, jadi gini, ingat ya, kalau 20% berarti ingat total semua adalah 100%. Artinya kalau dikurangi dengan 20%, sisa berapa? Sisa 80%. Nah, 80 per 100, oke, dikali dengan harga mula-mula ya. 33.400 rupiah ya. Nah, tinggal dikali saja ya. Ini nolnya 2 habis ya. Nolnya 2 habis, tinggal 80 dikali dengan 334 ya. Oke. Nah, ini kan tinggal dikali saja teman-teman ya, tinggal dikali. Berapa kira-kira kalau dikali ya? Coba. 3 ya, 334 dikali dengan 8. Oke, 32 ya, simpan 3, 24, 27, simpan 2, 8, 24, 26. Berarti 26.000 ya. 26.720. Jawabannya di mana? Jawabannya ada di alfa gitu ya. Oke, jadi tinggal dijumlah saja baru dikurangi dengan diskonnya. Oke, itu soal nomor 1. Gampang sekali ya teman-teman, gampang semua. Baik, soal berikut nomor 3. Oke, nomor 3. Saya hapus soal nomor 2. Oke. Nomor 3. Nah, simak ilustrasi atau gambar berikut ya. 7 buah silinder ya, ini ya. Ini silinder dengan jari-jari 7 cm disusun dan dibungkus sehingga membentuk tampak atas seperti gambar. Jadi teman-teman, ini tampak atas ya. Oke. Nah, kalau tampak samping berarti dinding yang dilihat ya. Jika ke-7 silinder itu dililit beberapa lapis oleh tali yang panjangnya 640 cm, maka banyak lilitan yang dibuat adalah berapa? Apakah 8 lapis, 7, 6, 5 atau 4 lapis ya, begitu. Nah, oke. Saya mau ini ya. Saya mau kasih tambahan garis pada gambar ya. Kita lihat. Saya kasih tambahan garis pada gambar. Oke. Nah, di sini ya. 1. Ada lingkaran 2 ya. Lingkaran 3. Oke. Ini ya. Lingkaran. Oke. Hanya di luar saja ya. Saya coba buka keran kalian bagaimana cara hitung berapa ini kelilingnya tali gitu ya. Berapa keliling tali gitu. Oke, yang berikut teman-teman saya buat begini ya. Ini saya kasih garis. Oke, 3 lurus begini. Oke. Nah, nanti juga di sini Oke. Saya buat begini juga ya. Nah, ini juga begini ya. Ini juga gini. Oke, sama juga dengan di sini, ya. Lalu di sini juga, ya. Oke, nah lalu hitung sebentar berapa panjang kelilingnya, ya. Baik, ya. Nah, teman-teman, kita lihat bahwasanya gini,
7 buah silinder dengan jari-jari 7 cm. Saya ulangi ya. Oke. Panjangnya adalah 7 cm, teman-teman. Saya ulangi, panjangnya R adalah 7. Artinya, panjangnya dari sini ke sini adalah 14. 14 cm. Kurang jelas ya, saya hapus. Oke. Artinya, panjangnya adalah, nah, di sini adalah 14. Oke. Kenapa? Karena ini 7. Berarti dari sini sampai sini adalah 14. Nah, berarti ini 14 juga sama ya. Ini 14 juga, di sini 14 ya. Di sini juga 14. Oke, di sini juga 14 dan terakhir di sini 14. Nah, gitu. Nah, sekarang kita hitung lagi. Ini yang dari sini sampai sini, teman-teman, itu berapa ya? Itu berapa lingkaran gitu ya? Berapa lingkaran? Ternyata, teman-teman, kalau kalian lihat di situ, itu kalau dihitung sama dengan 1/6 dari lingkaran ya. 1/6 dari lingkaran gitu ya. Baik. Sekarang saya ganti warna dulu ya. Nah, kita hitung ya. Panjang tali ya. Panjang tali. Nah, panjang tali 1 lilit saja berapa panjangnya? Oke, yang pertama lah, nah kita lihat 14 itu ada berapa ya? Nah, jadi kita hitung gini, 14 itu dikali dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 14 dikali 6. Nah, jawabannya nanti dijumlah dengan apa, teman-teman? Ya, ingat ya, tadi saya katakan bahwa ini adalah berapa lingkaran ya? Berapa lingkaran? 1/6 lingkaran ya. Oke, 1/6 lingkaran. Berarti hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya kalau ada 6 kali, ya sama dengan apa? Sama dengan 1 lingkaran ya. Nanti ini kali 6 ya. Nah, berarti sama dengan 1 kali lingkaran. Nah, ingat bagaimana menghitung keliling lingkaran? Nah, keliling lingkaran sama G dengan luasnya begini. 2 kali V kali R. Oke, 2 kali V kali R. 14 kali 6 itu berapa, teman-teman? 84. Ditambah dengan ya, tambah dengan 2 VR. Berarti gini, 2 kali 22 per 7. Berapa jari-jarinya ya? Jari-jarinya adalah 7 ya. Ini 7, teman-teman ya. Ini habis. Artinya sama dengan 84 ditambah 2 kali 22, 44 di sini. Nah, hasil semuanya berarti didapat 128 cm. Ini angka apa? Panjang 1 kali putaran ya, sekali putaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa lapis ya? Berapa lapis ya oleh tali yang panjangnya 640 cm. Oke. Nah, ini kan sekali putaran adalah 128. Ternyata talinya sepanjang berapa? Sepanjang 640. Berarti kalau diputar itu berapa kali semuanya? Ternyata teman-teman harus kita bagi dulu. Jadi gini, banyak lilitan ya. Sama dengan tinggal dibagi ya. 640 kita bagi dengan 128. Kira-kira itu berapa ya? 5 ya. 5 ya. 5 kali lapisan atau lilitan ya. Jawabannya adalah di delta. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa dapat ini 1/6 lingkaran? Karena kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi digabung jadi menjadi 1 di situ ya. Oke, itu soal nomor 3 ya. Kita lanjut soal berikut, nomor 4. Oke, nomor 4. Nomor 4. Masih yang sama nih yang tadi. 7 buah silinder dengan jari-jari 7 ya, disusun dan dibungkus sehingga membentuk tampak atas ya, sama dengan tadi ya. Yang pertanyaan, jika luas selimut bangun ruang yang dimaksud, selimut bangun ruang ya berarti dindingnya ya, dindingnya sebesar 832, maka tinggi masing-masing tabung adalah sebesar berapa ya. Jadi sudah ada luas selimutnya ya. Luas selimutnya adalah 832. Maka tinggi masing-masing tabung adalah sebesar berapa? Oke. Nah,
Kita, ya, saya kasih, oke. Nah, ingat ya, ingat saja, luas selimut yang mana, ya? Luas selimut adalah luas yang, jika kalian, ini kan tampak atas ya, kalian lihat dari samping, ini yang luas dinding yang lingkaran, apa namanya, yang tadi, yang dibungkus gitu teman-teman gitu ya. Nah, katanya gini, luas selimut ya, nah, luas selimut, oke, luas selimut, nah, sama dengan apa? Sama dengan 832 gitu ya. 832. Nah, terus ditanya berapa tingginya ya? Berapa tingginya gitu. Oke, baik. Teman-teman, kalau kalian hitung berapa luas selimut, maka gunakan rumus apa? Rumusnya adalah, ingat ya. Luas selimut rumusnya gini, teman-teman ya. Ya, keliling ya. Keliling. Nah, keliling dari apa namanya? Dari ini ya. Kelilingnya dikali dengan apa? Kali dengan tingginya ya. 832. Berapa keliling tadi yang kita dapat teman-teman ya? Rumusnya kan tadi ini ya. 2 kali V kali R ya. 2 kali V kali R. Oke. Dikali dengan tingginya ya. Sama dengan 832 gitu ya. Nah, oke, saya ulangi ya, saya ulangi di sini saya harus hapus. Tadi didapat kelilingnya sudah ada ya. Kelilingnya sudah ada tadi ya. Berapa kelilingnya adalah 128 ya. Nanti dikali dengan tinggi. Oke. Lalu sama dengan 832. Berarti untuk mencari tingginya ya tinggal dibagi saja. 832 kita bagi 128. Nah, berapa ini kira-kira? Oke, tinggal dibagi dulu ya. 832 kita bagi 128 ya. Kalau di sini 6 ya. Coba 6 ya. 128 kali 6. 8 di sini 4 ya. 12, 16, simpan 1 berarti 7 ya. Berarti di sini 7, 6, 8. Koma ya. Ini 4, terus 12, 6 ya. 640 kita bagi 128, jawabannya adalah 5. Nah, dikali 640, habis. 0 ya. Berarti jawabannya apa? Berarti 6,5 tingginya ini gambar ya. Jadi ini sebenarnya terlihat dari atas, makanya seperti ini bentuknya. Oke, nah sampai nomor 4 sudah selesai untuk matematika. Kita lanjut ke soal nomor 5 tentang kuantitatif. Baik, saya hapus ya. Soal berikut, nomor 5. Nah, nomor 5. Oke, masuk ke kuantitatif. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ya, x kuadrat tambah px tambah 15 sama dengan 0 merupakan bilangan bulat positif. Maka pernyataan berikut yang benar adalah apa? P min 8. Yang kedua, salah satu akarnya bilangan habis dibagi 2. Oke. Yang ketiga, selisih kedua akarnya adalah 2. Yang keempat, jumlah kuadrat semua akar adalah 30. Nah, yang mana jawaban yang benar? Apakah A, B, C, D atau error? Baik. Oke, nah. Baik. Kata kuncinya teman-teman ya, ada di sini. Katanya akar-akarnya adalah bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif. Berarti bukan desimal, bukan koma-koma gitu ya. Nah, saya mulai dari sini. Kita harus tahu bahwasanya gini ya. X kuadrat lalu ditambah dengan PX, ini kan materi persamaan kuadrat ya, kelas 8 SMP ya. Oke, ditambah dengan 15 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya. Katanya ini merupakan mempunyai akar-akar bilangan bulat positif gitu ya. Nah, artinya apa? Teman-teman pernah dapat namanya cara faktorisasi ya, pemfaktoran. Oke.
Nah, artinya di sini apa? Di sini X, di sini adalah X juga. Materi kelas 8. Baik, lalu kalian pikirkan bilangan apa kalau dikali jawaban 15 ya? Berapa? Jawabannya 15 gitu. Ya, gampang sekali. Artinya bisa jadi di sini teman-teman ya, di sini 3, di sini 5. Oke? Nah, lalu apa tandanya? Apakah semua min atau semua plus? Gitu ya. Jawabannya adalah semuanya negatif. Kenapa? Karena supaya jika dicari X-nya harus bilangan bulat positif di situ. Ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita kali ini ya. X kali X berarti gini, X kuadrat. X kali min 5 ya, minus 5X. Nah, min 3 kali X berarti di sini minus 3X lagi ya. Dikalikan berarti plus 15 sama dengan 0 ya. Artinya gini, X kuadrat. Min 5 kurang 3, min 8X, lalu ditambah dengan 15 sama dengan 0. Artinya bisa dilihat nilai P. Nah, nilai P berapa? Oke, nilai P adalah P itu sama dengan, ya, P sama dengan apa? Min 8. Nah, gitu ya. Sudah selesai untuk P. Nah, berarti apa? Benar untuk yang ini ya. Benar untuk ini teman-teman. Kalau benar 1 ya. Kalau benar 1 berarti ya, benar untuk 1 berarti apa? Ingat, benar juga untuk 3. Kenapa? Karena 1 dan 3 selalu sepaket. Coba lihat pilihannya. Saat A ada 1, 3. B juga ada ya. C tidak ada, D tidak ada, dan E juga ada dua-duanya. Artinya, kalau nilai P, kalau yang pertama benar, maka yang ketiga juga pasti benar. Itu harus dihafal teman-teman ya. Nah gitu ya. Kemudian, salah satu akarnya bilangan habis dibagi 2 ya. Saya kasih ke sini ya. Oke. Nah, X kurang 3 ya. X kurang 3 sama dengan 0 berarti berapa X-nya? Nilainya sama dengan 3 ya gitu. Baik, yang kedua ya. X kurang 5 ya. X kurang 5 sama dengan 0, maka berapa X-nya? 5. Nah, sekarang saya tanya, apakah di antara 5 dan 3 ini habis dibagi 2? Jawabannya adalah tidak ada. Katanya dia bilang nomor 2, salah satu akarnya bilangan habis dibagi 2. Ini 5 tidak habis dibagi 2. Ini 3 tidak habis dibagi 2. Berarti apa? Jawabannya untuk yang kedua adalah salah gitu ya. Nah, kalau 2 salah, pasti yang keempat salah. Kenapa? Karena kalau ini benar yang 4, tidak ada pilihan 1, 3, 4. Artinya harus disalahkan untuk nomor 4. Berarti sisa apa? Jawabannya hanya 1 dan 3 pilihan yang benar. Oke? Benar untuk bagian bravo. Gitu ya. Oke, gampang sekali ya. Itu soal nomor 5. Jadi, seperti ini teman-teman bentuk-bentuk soal di SNMPT ya. Mudah-mudahan kalian pelajari supaya nanti di tahun depan bisa lulus dengan nilai yang tinggi. Oke, baik. Soal berikut nomor 6. Nah, nomor 6. Nah, masih tentang persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat kurang 6X kurang 3P kurang 1 sama dengan 0 mempunyai beda 10. Mempunyai beda 10. Maka pernyataan berikut yang benar adalah apa? Oke, baik ya. Masih sama ya dengan tadi ya. Nah, sebelum saya bahas ini ya, saya kasih sedikit referensi untuk kalian. Oke. Materi teman-teman saat kalian duduk di SMP ya. Namanya adalah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Apa bentuk umumnya ya? Ini ya. AX kuadrat ditambah dengan BX ya, ditambah dengan apa? Ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, ini ada yang dibilang sebagai akar-akar ya. Akar-akarnya apa ya? Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Oke? Nah, sekarang ada rumus bahwasanya gini. X1 ditambah dengan X2, rumusnya pasti masih ingat ya. Minus B per
A. Oke, itu yang pertama. Kalau akar-akarnya dikali, ya, X1 dikali dengan X2, rumusnya apa? C per A. Jadi A, B, C. Itu yang harus dihafal soal apa namanya rumus-rumus ini yang sering muncul di ujian, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. Untuk yang persamaan ini, ya, berapakah nilai A? A sama dengan ini, 1, ya. Oke. Berapa nilai B? B sama dengan minus 6, ya, minus 6. Dan berapa nilai C? Nah, ini semua min 3P kurang 1, ya gini. Minus 3P baru dikurang 1, ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat ini, ya, mempunyai beda 10. Mempunyai beda 10. Apa artinya? Persamaannya gini. X1 dikurang X2 sama dengan 10. Nah, 10 begitu, ya. Beda 10. Nah, sekarang gunakan rumus ini. Bahwasanya X1 ditambah dengan X2 sama dengan apa? Apa rumusnya kalau penjumlahan? Minus B per A. Min B per A. Minnya ketemu dengan B. Min juga berarti nanti positif. 6 per A per 1 berarti di sini adalah 6. Ah, gitu, ya. Oke, nah sekarang kita eliminasi untuk mendapatkan nilai X1 dan X2. Oke, kita eliminasi, bisa langsung kurang, bisa langsung tambah. Kalau ditambah, ya, ditambah di sini, maka hilang X2-nya, teman-teman, ya, habis di sini. Nah, X1 tambah X1, jawabannya adalah 2X1. Sama dengan 10 tambah 6 adalah 16. Di sini X1 sama dengan 16 bagi 2, 8, ya. Oke, itu yang pertama. Ini kita eliminasi, ya. Eliminasi. Nah, sekarang yang berikut untuk mencari X2-nya diapakan, ya? Namanya substitusi balik, ya. Bisa ke persamaan atas, bisa ke bawah. Coba ke bawah, ya. X1 ditambah dengan X2 hasilnya sama dengan 6. Berapa X1-nya? Nah, 8 di sini. 8 ditambah dengan X2 sama 6 di sini. Berapa X2-nya? Nah, tinggal dikurang saja. 6 kurang 8, ya. 6 kurang 8, jawabannya adalah minus 2. Nah, sekarang cari P, ya. Cari nilai P, teman-teman. Oke, sekarang kita gunakan apa? Rumus perkalian. Oke, nah saya coba ganti yang lain. Nah, gunakan rumus perkalian, ya. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C per A yang mana? Ini, min 3P kurang 1 dibagi 1. Apa artinya? Kalau dibagi 1 ya sudah, sama kayak gini. Minus 3P baru kurang 1. Berapa X1-nya? Nilainya 8. X2-nya minus 2. Dikali berarti apa? Minus 16. Sama dengan minus 3P baru dikurang 1. Min 3P pindah ruas ke sebelah kanan, sebelah kiri, ya. Ini, 3P di sini. Sama dengan, ini pindah ruas menjadi 16. 16 dikurang 1, ya. Berarti 3P sama dengan 15. Nilai P sama dengan apa? Tinggal dibagi. 15 dibagi 3 adalah 5. Berarti untuk nilai P itu sama dengan 5, ya. Betul tahuan, nomor 1 benar, ya. P sama dengan 5, ya. Sekarang kita uji, ya. Baik. Nilai P 5, ya, berarti benar. Ya, untuk yang 1 itu benar. P sama dengan 5. Ingat, ya, bahwasanya kalau 1 benar, sudah pasti juga 3 benar. Oke? Berarti untuk yang ketiga juga benar di sini. Gitu. 1, 3 benar. Sekarang cek yang kedua. Salah satu akarnya adalah minus 2. Dicek di sini. X1-nya 8, ya, akarnya 8. X2-nya berapa? Min 2. Berarti betul untuk yang kedua, ya. Nah, sekarang tinggal yang 4. Apakah kalau 2 benar, 4 juga benar? Belum tentu. Harus diuji. Kecuali kalau 2 salah, maka otomatis 4 juga salah. Saya ulangi, kalau 2 benar, maka yang keempat juga diuji harus. Kenapa? Karena ada 2 opsi di sini. 1, 2, 3. Ada juga semua benar. Makanya harus diuji kalau benar yang kedua. Nah, jumlah kuadrat semua akarnya 68. Nah, ini, ya, kalimatnya ini teman-teman semua bisa diterjemahkan dalam begini. Jumlah kuadrat, begini, ya.
X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Nah, ini berapa hasilnya ini? Ya. Berapa X1? 8. Nah, artinya gini, 8 kuadrat ditambah, berapa X2-nya? Di bawah ya, minus 2. Oke, di sini ya, minus 2 kuadrat. Nah, sama dengan 8 kuadrat, 64 ya. Ini 64. Nah, tambah, min 2 kuadrat, sama dengan 4. Nah, ditambah 4 di sini. Nah, berarti dijumlahkan sama dengan 68. Apakah betul 68? Nah, jawabannya benar juga untuk 4. Jadi, semuanya benar. Jawaban yang tepat adalah di error. Semua pilihan benar. Nah, gitu ya. Jadi, gampang sekali teman-teman semua. Oke, itu soal nomor 6. Oke, saya pikir gampang ya. Selanjut, soal berikut. Nomor, 7 ya. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7. Garis fx sama dengan 2x kurang 1 berpotongan dengan kurva gx seperti pada gambar berikut. Oke. Nah, sekarang perhatikan pernyataan 1, 2, 3, 4 ya. Mana yang benar katanya ya, gitu. Oke, nah jadi kalau teman-teman cari perpotongannya ya, perpotongan di sini, maka caranya lah kalian eliminasi atau ya, eliminasi persamaannya ya. Oke. Nah, kita lihat. Saya mulai dari sini. Baik. Untuk mendapatkan titik potong antara dua buah kurva ini, kalian harus samakan ya, samakan persamaannya. Gini teman-teman ya. Fx ya, Gx kita samakan dengan Fx. Oke, berapa Gx-nya? Nah, gini ya. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 2x dikurang dengan 1. Ya, gitu. Oke, sekarang cari nanti berapa nilai akar-akarnya. X kuadrat, ini min 2. 2 pindah 2, berarti kurang di sini ya. Kurang 2x. Nah, ya. Min 4. Min 4 tambah dengan 1 sama dengan 0. Ingat ya, min pindah luas jadi positif. Oke, x kuadrat dikurang dengan 2x, ini minus 3 ya, sama dengan 0. Sekarang kita faktorisasi ya. Apa faktornya ya? Faktornya apa? Di sini x, di sini x. Apa dikali ya? Jawabannya minus 3. Pasti jawabannya adalah 3 dan 1. Karena negatif di sini, maka ada yang positif, ada yang negatif. Yang mana itu? Ini harus negatif, ya. Ini harus positif. Kenapa? Karena min 3 tambah 1 harus minus 2, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ini berapa x? X sama dengan 3. Ini berapa x? X sama dengan minus 1. Kenapa? Karena pindah ruas lagi, ya. Nah, jadi perpotongannya adalah 3x-nya atau min 1. Sekarang untuk x-nya 3, berapa nilai y? Ya, kita substitusi. Oke, substitusi kemana? Ke bisa di sini, bisa di sini. Bagusnya coba ambil fx ya. Ke y sama dengan 2x dikurang 1. Berarti gini, berapakah nilai y? Oke, 3. 2 kali 3, 6. Ya, 6 kurang 1, 5. Nah, gitu. Oke, kalau ini berapa y? Y sama dengan, nah, 2 kali min 1, min 2. Min 2 kurang 1, minus 3. Berarti titik potongnya, ya, titik potongnya, di mana letaknya? Di yang pertama adalah 3,5, ya, 3,5 dan min 1, min 3 ya, gitu. Min 1, minus 3. Mana? Cek ya. Betul untuk yang ini. Benar untuk 1. Ya. Nah, kalau benar 1, otomatis yang ini juga benar. Oke. 3 juga benar. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal yang kedua. Kurva Gx memotong sumbu X di titik 2,0 katanya. Yang mana Gx-nya? Ini ya. Kita cek. Gx sama dengan x kuadrat kurang 4 ya. Titik potong terhadap sumbu x, maka y harus 0. Berarti ini 0 harus ini ya. 0 di sini. 0 sama dengan
X kuadrat kurang 4. Nah, oke, kalau difaktorkan teman-teman, gini ya. X tambah 2 baru X kurang 2. Apa faktornya? X-nya adalah minus 2 atau X-nya sama dengan 2. Berarti betul ya, 2,0 ini ya, termasuk titik potong. Nah, gitu. Berarti benar juga untuk yang kedua. Nah, benar juga untuk yang kedua. Terakhir adalah yang keempat. Garis fx memotong sumbu y di titik 1,0. Dicek ya. Nah, mana fx-nya? Nah, ini. Y sama dengan 2x kurang 1. Kita cek. Memotong sumbu y berarti x-nya harus 0. Ya. Berarti gini. Y sama dengan 2 kali 0 kurang 1. Atau y sama dengan minus 1. Oke, katanya gini. 1,0 berarti jawabannya salah, harusnya 0,-1. Ini salah teman-teman ya, bukan 1,0. Jadi salah untuk yang keempat. Yang benar adalah 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah di alfa. Oke, itu soal untuk nomor 7. Nah ya. Oke, masih ada satu soal lagi ya, sebelum kita akhiri ya. Nah, soal nomor 8. Nah, ini ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar, teman-teman ya. Ingat, di sini kita diberikan ya, ada keterangan bahwasanya 0 kecil X kecil 1. Apa artinya? Bahwasanya X itu berada di antara 0 sampai 1. Apa contohnya? Contohnya gini, mungkin misalkan kita ambil X itu anggaplah setengah atau 1/2 gitu ya. Nah, sekarang jabarkan yang P dulu. Oke. Kita lihat teman-teman ya. P sama dengan, oke. Saya ulangi, kalau Q ini bisa dihitung teman-teman ya. Berapa nilai Q? Sama dengan X-nya apa? 1/2. Berarti gini. 1/2 ditambah 1 sama dengan 1/2. Oke, atau berapa? 1,5 ya. Nah, sudah ada nilai Q 1,5 ya. Sekarang cari P-nya berapa? Nah, ini teman-teman ya. Untuk mendapatkan nilai P teman-teman, jangan langsung masukkan nilai X-nya. Kenapa? Karena nanti panjang ceritanya. Nah, baiknya kita faktorisasi gini. Ternyata teman-teman, yang di atas X pangkat 4 itu kita bisa jabarkan begini. X kuadrat tambah 1, nah kali X kuadrat kurang 1. Ini sifat dari perkalian, sifat dari perkalian bilangan ya. Nah, yang di bawah apa? X kuadrat kurang 1, ya gitu ya. Nah, sekarang berarti tinggal ini dicoret saja. Ini habis, sisa apa? X kuadrat, ya, X kuadrat ditambah dengan 1. P-nya berapa? Berapa X-nya teman-teman? 1/2, gini. 1/2 pangkat 2 ditambah 1. 1/2 pangkat 2 adalah 1/4 ditambah dengan 1. Ingat ya, 1/4 itu sama Ji dengan apa? Dengan 0,25 ditambah dengan 1. Sama dengan 1,25. Ah, mana besar? 1,50,25. Artinya adalah jawabannya P lebih kecil daripada Q. Ah, gitu ya. Bravo jawabannya. Ah, gitu teman-teman sekalian ya. Nah, saya pikir ya, masih ada soal 2 nomor, tapi nanti kalian bahas sendiri di rumah masing-masing ya. Nah, ini soal nanti kita bahas lagi. Oke, nomor 10 ya. Oke. Saya pikir teman-teman sudah selesai waktunya ya. Sampai jumpa di berikutnya ya. Sukses estimate tahun 2024 ya. Semangat semuanya belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.